Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian di mata pelajaran PPKN bersama saya Bapak Ridwan Hashim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai karena Allah, tetap semangat menyimak pembelajaran yang Bapak sajikan melalui video pembelajaran ini. Yuk, kita sama-sama saksikan materi subbahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Tetap semangat. Ya, anak-anakku semua, kelas 8, kita akan menjelaskan satu-satu hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, kalian bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 atau UUD 45. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis atau basic law, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan lain di bawahnya. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat ketetapan MPR atau TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau basicking. Ketetapan MPR merupakan produk legislatif dalam bentuk keputusan musyawarah baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis. Yang ketiga, undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan atau dana, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif atau misalnya anggota DPR, eksekutif misalnya presiden, dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang seringkali diamandemen atau diubah sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disingkat Perpu atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Sampai dengan tahun 2017 sudah terdapat 214 Perpu yang pernah dikeluarkan oleh presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau disingkat PP adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan organik
daripada undang-undang menurut hierarkinya, tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan pemerintah ditandatangani oleh Presiden. Demikian untuk sementara Bapak menjelaskan sampai 4 tata urutan. Untuk tata urutan berikutnya yang kelima sampai ketujuh akan dijelaskan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak, mendengarkan, dan melihat video penjelasan terkait tata urutan peraturan perundang-undangan dari 1 sampai 4. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.